Halo semuanya, buat kamu yang lagi siap-siap lulus, ada satu hal nih yang bisa jadi nilai plus banget di CV kamu, yaitu sertifikasi profesi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana sih prosesnya, khusus buat mahasiswa kayak kita, biar semuanya jadi jelas dan gampang. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi perlu apa enggak, tapi lebih ke kamu udah siap atau belum. Soalnya, sertifikasi ini bukan cuma selembar kertas loh. Ini adalah bukti nyata keahlian kamu yang diakui langsung sama industri. Ibaratnya, ini cara kamu bilang ke rekruter, saya nggak cuma lulus, tapi saya siap kerja. Oke, kita di sini nggak akan ngomongin yang kira-kira ya. Kita bakal bedah langsung dari alur pendaftaran resminya. Jadi semua info yang kita bahas ini 100% akurat dan bisa langsung kamu jadiin panduan. Nggak ada hoaks, nggak ada kata-katanya. Coba deh, jangan anggap ini sekadar formalitas biasa. Anggap ini adalah gerbang pertama kamu buat masuk ke dunia profesional yang sesungguhnya. Ini tuh momen kamu nge-upgrade diri dari status mahasiswa jadi calon profesional yang kemampuannya udah teruji. Tunggu dulu. Sebelum kita buru-buru lari ke proses pendaftarannya, ada dua syarat utama yang harus kamu penuhi dulu. Anggap aja ini kayak filter pertama. Jadi pastiin kamu udah lolos dua-duanya ya. Nah, ini dia nih, bagian yang nentuin siapa aja yang boleh ikutan. Yuk, kita lihat bareng-bareng apa aja sih syarat dasarnya. Poinnya ada dua, gampang kok. Yang pertama, kamu itu minimal mahasiswa semester 7. Kenapa? Karena di tahap ini kamu dianggap udah punya bekal teori yang cukup matang. Buktinya apa? Ya KHS yang udah dilegalisir sama kedua prodi kamu. Nih tips dari aku, urus legalisir ini dari jauh-jauh hari biar nggak mepet. Terus yang kedua, kamu harus udah selesai magang atau prakerin. Ini penting banget, sebagai bukti kalau kamu tuh nggak cuma jago teori di kelas, tapi juga udah pernah ngerasain langsung gimana dunia kerja. Gimana? Udah centang dua-duanya? Wah keren! Itu artinya kamu udah dapet tiket nih buat masuk ke tahap selanjutnya. Yuk kita lihat gimana alur permainannya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Bagian intinya. Ini dia panduan lengkap proses pendaftaran dari A sampai Z. Perhatiin baik-baik ya. Prosesnya itu dibagi jadi 3 tahap utama. Pertama, LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini badan resminya ya, bakal ngasih kamu semua info yang dibutuhin. Kedua, giliran kamu nih ngisi formulir APL 01. Anggap aja ini formulir pendaftaran utamanya. Dan yang ketiga, kamu harus ngelengkapin APL 02. Ini formulir asesmen diri, tempat kamu jualan kemampuan dan keahlianmu. Sekarang, coba kita zoom in sedikit ke langkah 2. Kenapa? Karena ini krusial banget. Disinilah semua amunisi berkas kamu dikumpulin. Anggap aja ini kayak kamu lagi nyiapin portofolio terbaik buat ngelamar kerjaan impian kamu. Jadi jangan sampai ada yang kurang. Biar gampang, yuk kita bikin checklistnya bareng-bareng. Pertama, fotokopi identitas, bisa KTP atau KTM. Kedua, fotokopi KHS yang udah ada cap legalisirnya. Ketiga, fotokopi surat bukti kamu udah kelar magang. Dan yang terakhir, siapin 2 lembar pas foto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah. Simple kan? Pastiin aja semuanya lengkap dan fotokopiannya jelas ya. Dan kita sampai di langkah terakhir, APL 02. Ini panggungnya kamu. Ini bukan sekedar misi formulir biasa, tapi ini kesempatan kamu buat nunjukin bukti-bukti nyata dari kompetensi yang kamu punya. Di sini, kamu bakal nilai diri sendiri, terus lampirin bukti pendukungnya. Bisa laporan magang, proyek kuliah, atau apapun yang relevan. Inilah portofolio mini kamu yang bakal dinilai langsung sama asesornya. Oke, kita udah bedah semua prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi, apa dong rahasianya biar semua ini bisa berjalan mulus dan lancar jaya? Kalau kita perhatiin lagi, prosesnya itu sebenarnya sangat terstruktur dan nggak serumit yang kita bayangin kan? Kuncinya cuma satu, persiapan yang matang. Serius deh, kalau semua dokumen udah siap di tangan dan kamu udah paham alurnya, kamu pasti bisa ngelewatin semua ini dengan jauh lebih percaya diri. Nah, sekarang kamu udah punya petanya. Kamu tahu apa aja syaratnya, kamu tahu gimana jalurnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kamu mau ambil langkah pertama buat ngamanin masa depan karir kamu? Jangan ditunda-tunda lagi. Yuk mulai dari sekarang. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya biar skill kita diakui secara resmi di Indonesia? Nah, jawabannya itu ada di sertifikat kompetensi dari BNSP. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tuntas peta buat dapetin sertifikat ini. Dan inilah dia, hadiah utamanya. Sertifikat kompetensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang kita kenal sebagai BNSP. Anggap aja ini piala juaranya karir kamu, bukti nyata dari semua kerja keras dan keahlian yang udah kamu punya. Pertanyaannya sekarang gimana cara dapetinnya?
Tenang, kelihatannya emang ribet, tapi sebenarnya nggak sesusah itu kok. Yang penting kita punya panduannya. Nah, ini dia peta kita. Diagram alir inilah yang bakal jadi pemandu kita dari awal sampai akhir. Yuk kita bedah bareng-bareng satu persatu. Oke, di setiap petualangan pasti ada tokoh-tokoh pentingnya kan? Nah, di perjalanan sertifikasi ini ada beberapa pemain kunci yang wajib banget kita kenal. Pertama dan yang paling utama, tentu aja Anda sebagai calon asesi. Ya, Anda adalah pahlawan utama dalam cerita ini yang siap ngebuktiin semua skill yang dimiliki. Lalu, ada prodi atau program studi. Anggap aja mereka ini kayak base camp kita. Titik awal di mana kita dibantu nyiapin semua dokumen dan perlengkapan buat mulai petualangan ini. Selanjutnya, kita akan ketemu sama yang namanya LSP, atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Mereka ini ibaratnya penjaga gerbang pertama. Sebagai badan resmi, merekalah yang akan nentuin kita bisa lanjut atau enggak. Dan yang terakhir, ada asesor. Wah, ini dia nih, sang ahli yang bakal jadi juri di tantangan final. Penilaian dari asesor inilah yang bakal jadi penentu akhir dari seluruh perjuangan kita. Oke, semua pemainnya udah kita kenal. Sekarang, saatnya kita mulai langkah pertama, pendaftaran dan pemeriksaan awal. Jadi, perjalanan kita mulai dari prodi. Di sana kita melakukan pendaftaran asesmen. Begitu semua berkasnya kekumpul, kita bakal hadapin rintangan pertama, namanya verifikasi dan validasi awal, atau biar gampang kita sebut aja VV awal. Nah, disinilah persimpangan jalan pertama yang penting banget. Apakah semua dokumen kita lolos di tahap VV awal ini? Jawabannya cuma ada dua, ya atau tidak. Kalau jawabannya ya, selamat. Berkas kamu dinyatakan valid dan bisa langsung lanjut ke LSP. Tapi kalau jawabannya tidak, jangan panik. Ini bukan akhir dari segalanya. Kamu cuma perlu balik lagi ke prodi buat ngelengkapin apa yang kurang, terus bisa coba lagi deh. Oke, gerbang pertama berhasil dilewati. Keren! Sekarang siap-siap ya, karena kita masuk ke puncak petualangannya, tantangan kompetensi yang sebenarnya. Di tahap ini, kita udah deket banget sama garis finish. Semua persiapan kita bakal diuji habis-habisan. Kita bakal berhadapan langsung sama asesor di ujian penentuan. Jadi gini, aplikasi kita yang udah lolos dari prodi tadi bakal diperiksa lagi di LSP. Namanya verifikasi akhir. Mereka bakal mastiin semua syarat teknisnya oke. Kalau lolos, kita bakal langsung dijadwalin buat uji kompetensi. Nah, ini dia momennya. Dan inilah saatnya. Momen penentuan. Setelah uji kompetensi selesai, asesor bakal ngasih penilaiannya. Hasilnya, ya inilah yang nentuin nasib sertifikat kita. Penilaiannya itu simpel, cuma ada dua istilah penting. K yang artinya kompeten dan BK artinya belum kompeten. Yuk kita lihat bedanya apa. Kalau kamu dapat hasil K alias kompeten, wah selamat, itu artinya kamu berhasil ngebuktiin skill kamu. Hasil ini bakal langsung dilaporin ke BNSP. Tapi kalau hasilnya BK atau belum kompeten, sekali lagi, ini bukan gagal ya. Anggap aja ini kesempatan kedua. Kamu bisa banget ikut uji ulang buat coba lagi. Nah, buat kamu yang udah dinyatakan kompeten, petualangannya udah hampir selesai nih. Tinggal satu langkah terakhir aja, ngambil hadiah yang udah kamu perjuangin. Prosesnya gampang kok. Hasil kompeten kamu itu dikirim dari LSP ke BNSP. Terus, BNSP bakal proses dan cetak sertifikat resminya. Dan selesai, misi berhasil. Dan ini dia hasilnya.